ya. Jadi kita akan ngobrol langsung sama reporter Detik Bali. Tapi nanti katanya reporter Detik Bali Mas Agus Eka ini akan ngobrol juga sama narsumnya langsung ya. Narsumnya ini adalah pendiri dari Get Plastic. Apakah Get Plastic ini yang membuat dan merius plastik tadi menjadi BBM gitu ya. Beliau adalah Mas Dimas Bagus Wijanarko. Kalau gitu kita sapa aja Mas Agus, selamat pagi selaku reporter Detik Bali. Baik, selamat pagi Aryo dan Indi. Wah, ini kayaknya lagi ada di tempat workshopnya nih ya. Bagus banget belakangnya nih. Aku kira tadi belakangnya itu tempat nge-gym yang tinju-tinju Ah, gitu. nggak ada MMA ini. kirain, bukan ya. Beda. Coba Mas Agus cerita sedikit mungkin ini lagi ada di mana? Siap, Aryo dan Indi. Sekarang saya ada di Get Plastic, tepatnya ada di wilayah Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Di sini memang teman-teman dari komunitas Get Plastic sedang melakukan pengembangan dari teknologi pirolisis itu sendiri. Mungkin kita bisa akan ngobrol-ngobrol bersama beliau, Mas Dimas, untuk lebih lengkapnya bagaimana gitu. Boleh, silahkan, monggo. Siap. Sekarang kita akan hadir juga Mas Dimas di sini. Halo, selamat pagi. Mas Dimas, ini teman-teman Detikers yang nonton Detik Pagi hari ini mungkin ingin tahu bagaimana sih mesin pirolisis itu, apa sih sebenarnya? Katanya bisa mengubah mesin plastik menjadi bahan bakar itu. Ya. Bisa disampaikan? Oke, sebenarnya pirolisisnya adalah salah satu metodologi pengolahan sampah plastik yang udah lama ya. Ini bukan suatu teknologi yang baru, tapi Get Plastic di sini mengembangkan. Jadi pirolisis ini adalah proses pemanasan, bukan pembakaran. Prosesnya pemanasan untuk memotong rantai karbon. Rantai karbon yang panjang dari plastik itu dipotong sehingga plastik itu berubah menjadi rantai karbon pendek dan dia menjadi cair gitu. Kita tahu kan bahwa plastik itu memang dasarnya dari minyak bumi ya. Jadi ketika dia dirubah menjadi padatan, dia akan menjadi rantai karbon panjang dan kita potong pendek. Prosesnya pakai termal atau pemanasan, jadi bukan proses pembakaran karena kita tidak membutuhkan oksigen untuk proses ini. Mas, berapa butuh waktu untuk pengembangan mesin ini? Katanya sudah beberapa mesin sudah dikembangkan gitu dan sudah berada di beberapa lokasi di wilayah Indonesia ya, betul ya? Sampai. Iya, saya mulai mengembangkan teknologi pirolisis ini dari tahun 2013, startingnya di Cana, sampai detik ini kami masih mengembangkan, masih melakukan riset, masih pengembangan. Kita ada sekitar di 42 titik seluruh Indonesia, tapi Get Plastic karena kami bentuknya yayasan, jadi kami tidak jual beli mesin ya, kami lebih ke program gitu, pendampingan ke masyarakat gitu. Mas, proses kerjanya itu kan ada beberapa karakter plastik yang bisa diolah dan ada yang tidak itu. Itu bisa disampaikan mungkin ke teman-teman Detik biar supaya tahu ada gambaran gimana sih prosesnya. Oke, jadi memang ada beberapa jenis plastik yang bukan tidak bisa tapi tidak direkomendasikan untuk diolah. Ada plastik jenis PET dan jenis plastik PVC. Jadi itu tidak kami rekomendasikan karena kalau jenis PET itu kan kebanyakan itu jenis botol minuman mineral itu ya. Dia masih mempunyai nilai ekonomis. Yang pertama, yang kedua karena dia kandungan minyaknya terlalu sedikit gitu. Kalau PVC kenapa nggak kita olah? Karena dia mempunyai kandungan kloret yang cukup tinggi. Dan itu sangat berbahaya untuk lingkungan gitu. Karena memang untuk menangkap kandungan kloret itu kita butuh teknologi yang lebih panjang lagi gitu. Sisanya kayak kresek minuman, plastik kresek, terus bungkus-bungkus makanan, bungkus makanan mie instan dan lain-lain itu semuanya bisa diolah, termasuk styrofoam. Styrofoam bisa kita olah juga di mesin ini, karena styrofoam masuknya di jenis polistiren gitu. Itu sih. Itu butuh berapa lama itu prosesnya agar bisa hasilnya disiap dipakai? Dan gimana aman-aman aja kah dipakai? Ya, kalau untuk lamanya memang butuh waktu cuma 3 jam ya, kurang dari 3 jam untuk kapasitas 10 kilo di mesin kami gitu. Kalau untuk kualitasnya aman-aman saja sampai detik ini mesin mobil kami udah 4 tahun ini, 5 tahun ya, udah 5 tahun ini menggunakan BBM dari sampah plastik ini dan nggak ada kendala sama sekali gitu. Karena memang mesin yang kami buat ini mempunyai tingkatan tertentu sehingga bahan bakar yang dihasilkan itu langsung bisa digunakan. Gitu. Sudah banyak yang pakai dong.
hasilnya? Banyak sih. Kami punya festival tahun ini, bulan ini, di bulan Juni minggu ini, kita ada di Karangasem itu. Jadi kita bikin festival yang BBM-nya langsung, nanti teman-teman bisa ngeliat langsung nih, plastiknya diolah, nanti BBM-nya keluar, BBM-nya langsung dipakai untuk genset gitu. Gensetnya langsung digunakan untuk event. Jadi kita nggak ada upamanya, oh ini bawa BBM dari mana gitu, nggak. BBM-nya langsung sana, kami nggak akan bawa BBM dari sini. Jadi banyak, ada genset, ada traktor, ada mesin pompa untuk pengairan teman-teman di Jogja itu mereka pakai pompa kelompok tani Gapok Tani itu mereka kami kasih sumbang BBM-nya ke mereka, terus mereka pakai untuk motor pompa mereka untuk mengairin sawahnya. Itu. Mas, ini kan kondisi saat ini kan harga bahan bakar juga naik. Nah, ini kayaknya juga bisa menjawab kebutuhan juga di masyarakat ini. Secara kalkulasi gimana sih? Ada hitung-hitungannya nggak kalau menggunakan mesin ini? Ya kalau kalkulasi yang jelas kalau kami mengkalkulasinya karena kami sampahnya nggak beli ya. Jadi sampah yang kami dapat itu dari masyarakat. Dengan apa? Kami dengan program edukasi ke masyarakat bahwa mereka harus wajib milah sampahnya. Mereka nggak kita tarif distribusi sama sekali seperak pun. Dan kami dengan sukarela kami ngambilin sampah itu, terus kami juga akhirnya mengolah sampah. Makanya mungkin kos pengolahannya sangat murah ya, kayak untuk 1 liter itu kami bisa dari hitungan kami cuma 7.000 perak untuk ngolah untuk 1 liter sampah plastik 1 kilo menjadi 1 liter gitu. Jadi memang sangat murah. Terus saya sedikit bukan mengklarifikasi, menyampaikan bahwa sebenarnya tujuan kami bukan untuk dalam keadaan seperti ini. Tujuan kami adalah pertama adalah permasalahan sampah. Kalaupun akhirnya ada keadaan seperti ini bisa membantu gitu, bukan menjadi main tapi bisa menjadi subnya gitu. Jadi mungkin karena petani sulit untuk bahan bakar akhirnya kita bisa bantu. Kalau nelayan sulit kita bisa bantu. Tapi mainnya kan tetap dari pemerintah ya, untuk bahan bakar ini kebijakan itu pemerintah. Kami cuma membantu menyelesaikan permasalahan sampah, dapat bonus minyak BBM ya kan, BBM-nya diberikan kepada masyarakat, dikembalikan lagi gitu. Wah, berarti sudah bermanfaat sekali ya untuk bahan bakar ini bagi petani-petani. Ini sudah banyak dimanfaatkan berarti, Mas? Banyak sekali di Jogja itu kelompok gabungan petani Jogja yang di daerah Kalasan, Cipuwatu itu juga mereka udah kita sumbang. Terus teman-teman dari TPS 3R yang mereka pakai mesin-mesin pencacah mesin itu, BBM-nya juga kita sumbang. Petani-petani sekitar learning center juga kita sumbang gitu. Jadi setiap tahun tuh kami ngumpulin BBM-nya, setelah itu sekitar 200 sampai 500 liter lah kita kasihkan ke mereka. Kurang lebih seperti itu. Mas, selama ini ada kendala nggak, Mas, untuk memperkenalkan alat ini di masyarakat itu? Apa tantangannya, mungkin ada tantangan sendiri selama ini? Ya pasti ada pro kontra ya. Ada yang nggak mungkin lah kalau BBM-nya harganya murah atau bagaimana gitu. Tapi ongkosnya lebih mahal. Pasti banyak orang denial terhadap itu karena memang kajian mungkin jurnal yang udah lama ya, sedangkan sekarang teknologi udah baru gitu. Banyak sekali itu. Terus masyarakat juga ketika kita ngomong doang, kita nggak ngasih bukti, nggak nunjukin langsung, ya mereka masih denial. Mereka pasti menolak, nggak, mana mungkin sih kayak gitu. Banyak sekali sih, tapi semenjak berdirinya Gate Plastik dengan visi dan misinya Gate Plastik, kami percaya bahwa yang kami lakukan terus-menerus, yang nantinya itu menjadi suatu yang konsisten, itu akan bisa merubah dari mindset masyarakat itu. Yang penting pembuktian. Kalau teman-teman nggak percaya, datang ke kami bisa langsung lihat kok. Gitu, itu sih. Lalu kerja ya di gudang cepat ya? Iya, kita selalu kerja, kita terbuka gitu. Nggak ada di tempat kami ada tulisan tamu harap lapor atau bagaimanapun. Nggak ada, jadi bebas-bebas aja gitu. Kalau mau buktiin, aku mau buktiin, nggak percaya sama Gate Plastik, datang ke acara kami, datang ke learning center kami, silakan. Gitu. Mas, seberapa besar sih mesin Prolisis ini untuk bisa menangani atau mengatasi persoalan sampah di Bali? Itu kan juga masalah plastiknya juga menjadi momok ya, menjadi yang sulit terkendali ya di masyarakat saat ini. Bagaimana, Mas? Kalau masalah besar dan kecil dari teknologi itu sebenarnya itu sesuatu hal yang mungkin nggak terlalu mempengaruhi ya. Sebesar apapun teknologi
skala industri Bantar Gebang kita tahu sendiri punya teknologi yang cukup ini juga belum bisa mengatasi. Yang kita coba arahkan itu seberapa banyak ini program-program seperti ini bisa diimplementasikan di masyarakat sehingga kita nggak butuh lagi suwung gitu, kita nggak butuh lagi TPA lagi gitu. Kalau umpamanya setiap desa udah bisa mengolah sampahnya, ya kan, setiap wilayah udah bisa mengolah, udah nggak ada lagi TPA lagi. Kita nggak butuh. Kalaupun ada tempat pembuangan sampah akhir itu ya nggak sebesar suwung mungkin ya, mungkin itu bisa minimalis. Sekarang banyak sekali kok kalau orang bilang oh residu nggak bisa diolah, bisa sebenarnya residu itu bisa diolah, banyak teknologi yang bisa melakukan hal itu gitu. Cuman kita mau atau tidak. Jadi saya melihatnya bukan masalah sentralisasi penumpukan sampah, tapi bagaimana melakukan desentralisasi pengolahan sampah itu. Kalau setiap tempat ada seperti ini, saya rasa selesai permasalahan sampah di Bali. Itu edukasi ke masyarakat, pendampingan ke masyarakat, itu yang kami lakukan terus. Jadi ada terbentuk regulasi nggak Pak, Mas, untuk penerapan? Sampai detik ini sih belum ada regulasi ya yang menyatakan tentang teknologi pirolisis ini gitu. Yang selama ini pemerintah caption atau pemerintah lihat itu kan yang teknologi yang bentuknya seperti insenerator ya, pembakaran secara langsung ya. Kalau pirolisis sendiri kami masih belum lihat adanya regulasi untuk pirolisis karena memang proses pirolisis ini tergolong proses yang cukup aman, ramah lingkungan karena kita nggak butuh oksigen, kita tidak ada proses pembakaran, yang ada proses pemanasan. Kenapa? Karena sebenarnya yang bahaya itu bukan gas atau gas hasil sisa dari mesin ini, tapi yang bahaya itu minyaknya karena hampir 100% material plastik yang katanya racun itu dirubah menjadi minyak, bukan menjadi gas. Kalau insinerator kan mungkin dia menjadi uap, asap ataupun menjadi gas. Kalau ini dia akan dirubah menjadi minyak. Jadi yang bahaya minyaknya. Kalau teman-teman mau nyoba untuk minum minyaknya sih nggak apa-apa. Gitu sih. Jadi Bahkan residunya bisa diolah di sini. ya kalau di sini residunya black carbon kita ada 3 output, ada black carbon atau char kita nyebutnya, ada minyak BBM yang sekitar 90% dari material plastik itu, terus sisanya 2% itu gas. Gitu. Semuanya kita manfaatkan. Gasnya kita kembali lagi ke reaktor utama sebagai bentuk membantu untuk proses pemanasan. Residunya black carbon tadi itu char itu kita rubah jadi paving block, kita rubah jadi merchandise, banyak sekali bisa rubah menjadi perhiasan juga, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk itu. Mungkin terakhir Mas, mungkin ada yang disampaikan ke teman-teman Detikers ini. Ya, harapan kita sih kita mampu tidak hanya mengolah sampah itu, tapi mampu merubah behavior dari masyarakat kita gitu. Kalau umpamanya kita mampu merubah atau mengolah sampah itu, teknologi banyak sekali ya. Indonesia ini negara kaya gitu. Anggarannya banyak. Tapi bagaimana kita bisa merubah behavior dari masyarakat itu, merubah perilaku masyarakat itu, merubah habit masyarakat itu sehingga mereka mau disiplin dalam memilah sampahnya, dalam membuang sampahnya. Itu yang penting karena permasalahan kita bukan di sampahnya, tapi permasalahan kita di behavior sama habit kita. Yang kalau dalam mobilnya nggak mau kotor, buang sampahnya keluar mobil gitu. Kalau kita nggak mau jalan sedikit, buang sampahnya ke sungai gitu. Jadi permasalahannya di situ. Dan juga ke pemerintah, saya harap pemerintah bisa melihat dari kacamata masyarakat ya, bahwa masyarakat juga butuh fasilitas kayak tempat sampah yang memang memadai, program-program yang memang benar-benar bukan cuman seremonial aja, yang benar-benar bisa berdampak di masyarakat. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Dimas sudah diizinkan main-main ke tempatnya ini. Kira-kira bisa lanjut lagi? Siap. Program siap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas. Ya, demikian Aryo dan Indi sudah dijelaskan tadi bagaimana mesin proses itu oleh Mas Dimas tadi. Ya Mas Agus Eka ini, tapi jujur aku banyak banget pertanyaan di otak aku, kayaknya pengen main ke sana, pengen lihat langsung. Tadi kan juga diajakin tuh, katanya mau lihat langsung boleh banget gitu ya.
untuk bisa nyari tahu seperti apa detailnya. Jadi penasaran sih. Betul banget ya, apalagi Mas Dimas tempting banget ya, udah 4 tahun loh katanya kendaraan pribadinya, mobilnya aja udah pakai bahan bakar yang didaur ulang sendiri ini ya. Dan ini sangat menjawab sekali keresahan masyarakat gitu ya, mungkin buat di tempat atau daerahnya yang sering kali ada penumpukan di TPA Ya. gitu ya. Kayaknya hal akan berbeda ketika mungkin tadi setiap desanya bisa mengolah sampahnya sendiri dan manfaatnya juga langsung dirasakan. Tadi bahkan kayaknya juga sampahnya nggak harus sampai beli, ngapain sampah beli, karena memang sampah tuh selalu ada di kehidupan rumah tangga kita sehari-hari ya. Bener. Dan dimanfaatkan dari situ aja. Sangat inspiring. Terima kasih Mas Agus Eka untuk ulasannya ya. Untuk interviewnya barengan sama Mas Dimas Bagus Wijarnako. Ini mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman yang lain. Dan apalagi mungkin kalau udah langsung dapat wahyu, dapat inspirasinya, bisa ngedatengin tempatnya Mas Dimas tadi gitu ya. Karena Amin. katanya dari luar kota juga banyak yang kesana. Iya, supaya nggak penasaran lagi ya. Mas Agus Eka, sekali lagi terima kasih banyak sudah Terima kasih memberikan informasi. Aryo dan Indi. Thank you banget, sehat-sehat terus, selamat bertugas kembali. Sampai jumpa lagi. Dadah Mas Agus Eka. Senang banget ya kalau dapat berita-berita menyenangkan kayak gini. Setuju. Dan tentunya langsung bermanfaat gitu. Dan yang paling penting sangatlah applicable gitu untuk diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari.